Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wa nusallimu ala khairil anam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiril alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Para jamaah Kuliah Duha Masjid Al-Ibtisam, para jamaah Masjid Al-Ibtisam Banjarharjo yang semoga selalu tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini mengambil judul indahnya selalu berdoa, supaya kita menikmati betapa istimewanya, betapa banyak keutamaannya, betapa banyak kelebihannya, fadilah-fadilah dari indahnya kita mendoakan saudara kaum muslimin. Hadis ini sahih karena matan tekstualnya maupun perawi sanadnya tidak diperdebatkan oleh para ulama ahli hadis. Yang kedua, hadis ini mutawatir karena banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis. Hadis ini berada dalam bab Adabul Mufrad tentang ad-du'a, yaitu pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk materi. Kalimat hadisnya, da'watul mar'il muslimi, seruan, ajakan yang dimaksud dakwah di sini adalah doanya al-mar'i, seorang, al-muslimi, seorang muslim, berarti kita semua yang hadir di sini, bahkan saudara lain, insyaallah semuanya sudah dinilai sebagai seorang muslim. Berarti kita semua punya persiapan, tanggung jawab untuk mengamalkan hadis ini, karena hadis ini berbicara untuk kepentingan setiap muslim. Apalagi hadis ini sangat mudah. Maka seorang muslim bagaimana tanggung jawabnya? Li akhihi, untuk mendoakan bagi saudaranya sesama muslim. Baik saudara sesama muslim itu beda negara, padahal zaman Nabi seorang muslim tidak disebut beda negara. Mesir gubernur, Yaman gubernur, Palestina gubernur, Irak gubernur, tidak disebut beda negara. Zaman sekarang yang kecil-kecil saja disebut beda negara. Kuwait kecil, Qatar kecil,
Kalau di dekat Indonesia, Brunei kecil, Singapura kecil, disebut negara. Kalau zaman sahabat, jangankan sekecil itu, sebesar Irak pun, sebesar Mesir pun, sebesar Yaman pun, gubernur. Mungkin faktor perkembangan manusia belum padat, mungkin juga faktor Islam itu agama yang menyatukan umat, tidak fun nasionalisme terkotak-kotak oleh teritorial. Itu pun berbagai macam kemungkinan. Artinya apa? Artinya kita seorang muslim disuruh berdoa bagi sesama saudara muslim, walaupun beda partai, walaupun beda ormas, walaupun beda yayasan, walaupun beda kelompok pengajian. Harus memiliki kepedulian saling mendoakan. Kalimat yang ketiga, bidzuhril ghaibi, dengan zahir yang ghaib, nggak nampak. Artinya apa? Doa-doa kita yang kita lakukan tidak dimunculkan secara penampilan, tidak diketahui oleh pihak lain. Orang yang kita doakan tidak tahu. Jadi umpama kita atau saya mendoakan orang Banjarharjo, tapi sayanya tidak mempamerkan, tidak menampilkan ke orang Banjarharjo. Jadi orang Banjarharjo ngertinya, oh orang itu lagi lewat. Padahal saya lewat di Banjarharjo sambil mendoakan. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, yang satu dengan yang lain ada yang belum kenal nama, saling mendoakan. Oh si dia ternyata sering ketemu di majelis taklim, oh si dia sering ketemu di sholat jamaah. Didoakan, walaupun nggak nyebut nama, Allah Maha tahu. Walaupun nggak nyebut nama, malaikat tahu. Ya, jadi dohir yang tidak dinampakkan, atau orangnya nggak kelihatan, lagi keluar kota. Di antara kita ada yang keluar kota, lama nggak jumpa, nomor HP nggak punya, media sosial nggak pernah lewat di beranda. Jadi kita nggak tahu kabarnya. Kita doakan, oh si Fulan, oh Pulana, sekarang jauh nggak pernah ketemu, didoakan. Itu pun doa seorang muslim untuk saudara muslim tanpa diketahui. Bahkan mungkin kelihatan ada yang masih ngantuk umpama. Ternyata orang lain menilai salah. Dasar tukang ngantuk, datang-datang di majelis taklim, tempatnya ilmu, mau diajak ke surga malah ngantuk. Sedangkan bagi pendapat yang lain lebih baik ngantuk, menikmati sehat, menikmati normal, daripada nggak ngantuk tapi di tempat judi, di tempat maksiat, di tempat karaoke, di tempat orang-orang yang tidak menyebut zikir asma Allah. Ternyata orang ngantuk pun dari sisi lain dimuliakan oleh Islam, karena ngantuknya di majelis taklim. Coba kalau ngantuknya di pos ronda, dibiarin sama orang, ya. Itulah kehidupan. Apalagi setelah ngantuk mendoakan, ya Allah, saya kok ngantuk banget, kurang tidur, kurang istirahat, kecapean, semoga acaranya lancar. Kita nggak ngerti, dia mendoakan kita, ngertinya dasar tukang ngantuk. Itulah manusia. Maka berdoanya seorang muslim kepada saudara muslim yang lain tanpa diketahui memiliki keindahan, keistimewaan luar biasa. Apa istimewanya? Apa keindahan di balik keutamaan orang yang rajin mendoakan saudara sesama muslim tanpa diketahui? Bahasa lainnya rahasia. Tidak dipamerkan di tempat umum, tidak di depan orang rame-rame berjamaah, tapi zikir dalam sunyi, wirid dalam sepi, doa dalam kondisi
tanpa diketahui orang lain. Yang pertama, memiliki keindahan istimewanya doa seorang muslim seperti itu untuk saudaranya tak dengan rahasia, mustajabah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah, dikabul, diterima. Maka karena ini diijabah, kita harus lebih semangat. Sementara mungkin doa di tempat umum belum tentu ada jaminan diijabah. Sedangkan ini hadis lagi cerita diijabah, mustajabah, mustajab, tajam, sangat dianjurkan, sangat dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lebih baik memilih sesuatu yang dijamin, jangan memilih sesuatu yang gak dijamin. Contoh, urusan dunia saja, kita bekerja sudah memiliki jaminan asuransi, seneng katanya jaminan asuransi, padahal kalau ditanya, emang kamu pengen sakit? Enggak. Emang kamu pengen kecelakaan? Enggak. Kenapa mikirin asuransi? Ya kan? Seneng karena merasa ada jaminan. Barangkali saya mati, barangkali saya sakit, barangkali saya kecelakaan. Inilah seneng. Tapi coba kalau kerjanya di tempat-tempat yang sembarangan, resikonya berbagai macam berat, masyarakat gak seneng. Ini secara ilmu dunia. Nah kalau ilmu akhirat, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu ibadah, ya kita harus lebih senang dengan hadis ini. Dijamin oleh Allah kalau kita rajin berdoa secara rahasia, mendoakan saudara muslim yang lain, maka harus kita semangat mengamalkan, mumpung ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah istimewa yang kedua, inda ra'sil malaku al-muwakkalu, di sisi kepala orang tersebut ada malaikat yang mewakili atau yang sedang bertugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekati orang yang berdoa tadi. Nanti akan diangkat derajatnya, nanti akan diangkat doa-doanya. Kalau kita ditemani malaikat, kalau kita senang ada malaikat datang ke sisi kita, harus lebih semangat, harus lebih senang, seperti malaikat mendatangi tempat-tempat majelis ilmu, majelis taklim, kajian-kajian Islam. Berarti kita harus lebih semangat karena kita didatangi tamu, didatangi teman, didatangi pejabat. Senang rata-rata manusia kalau yang datang pejabat, kalau yang datang teman akrab, kalau yang datang orang yang dianggap istimewa. Lah apalagi ini malaikat. Kalau ada orang gak senang mengamalkan hadis ini, berarti ada penyakit hati. Karena didatangi malaikat kok gak senang. Maka ayo kita amalkan, rajin mendoakan saudara kaum muslimin yang lain, agar malaikat selalu bolak-balik datang ke tempat kita, membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengangkat doa-doa kita. Lalu keistimewaan yang berikutnya, yang ketiga, kullama du'a'u bi khairi li akhihi, setiap doa-doanya orang yang mendoakan saudara muslim dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Ya Allah, partai A saya kenal orangnya, tapi kok beda koalisi, tapi kok beda kampanye, tapi kok beda pendirian, tapi kok beda pilihan. Ya Allah, sedangkan dia formalitasnya saudara muslim, formalitasnya sesama umat nabimu, formalitasnya dia masih rukun Islam yang sama, masih rukun iman yang sama. Ya Allah, semoga diberi kesadaran, diberi keinsapan, diberi jalan taubat, agar mereka berpartai untuk membela Islam, jangan berpartai untuk membela kekafiran atau memusuhi Islam. Kita doakan. Kalau dalam kampanye debat,
Kalau dalam urusan adu argumen debat, tapi di luar itu kita mendoakan. Karena doa ini mumpung lagi mustajab, mumpung lagi ada malaikat, mumpung lagi ada jaminan istimewa kebaikan-kebaikan. Begitupun ormas lain. Ya Allah, ada ormas lain Indonesia, ormas Islam, kurang lebih 100 ormas Islam yang resmi diakui pemerintah. Ada pengurus pusat sampai di desa. Sedangkan yang 200 lebih ormas Islam yang kadang-kadang pengurus pusatnya ada, pengurus daerah, pengurus ranting nggak ada. Maka nggak saya anggap nilai penting. Berarti yang saya sebut adalah kurang lebih 100 ormas Islam yang resmi, ada pengurus dari pusat sampai ke desa. Mereka beda pendapat, beda tafsir, beda cara pandang menyampaikan nilai-nilai Islam. Ya Allah, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, walaupun beda pendapat, walaupun beda tafsir. Engkau yang maha mentakdirkan, Engkau yang maha menghendaki, Engkau yang maha menciptakan. Perbaiki ya Allah takdir mereka, karena aku pun ingin takdirku semakin baik. Mustajab. Mumpung posisinya malaikat datang, kemudian nilai-nilainya apa? Qalal malakul muwakkalu, berkatalah malaikat yang mewakili, yang sedang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan amin. Mengatakan amin kepada kita orang Islam yang mendoakan saudara muslim. Diaminkan malaikat. Kita harus lebih bangga, lebih pede, lebih yakin, semangat tinggi, maksimal. Kenapa? Karena diaminkan malaikat. Bukan sekedar diaminkan orang Banjarharjo, bukan sekedar diaminkan tetangga, tapi malaikat. Karena aminnya malaikat dibanding aminnya kita manusia punya banyak kehebatan. Yang pertama, malaikat makhluk yang suci, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aminnya manusia, ulama, ustadz, kiai, santri, kita semua bisa kotor. Maka malaikat lebih hebat aminnya dibanding kita. Kita harus mengamalkan hadis ini, diaminkan malaikat. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Aminnya malaikat tahu batasan koma, tahu batasan titik, tahu akhir kalimat yang dimaksud oleh orang yang berdoa. Tapi aminnya manusia bisa hawa nafsu. Apa contoh aminnya manusia bisa hawa nafsu? Pemimpin doanya baru mengatakan, ya Allah, masa laluku banyak kesalahan, banyak bid'ah, banyak maksiat, banyak dosa. Amin, semoga dikabulkan. Loh, kalimatnya lagi cerita banyak dosa, banyak maksiat, banyak bid'ah, banyak kesesatan, banyak kesalahan, kok semoga dikabulkan? Akibat aminnya nggak paham, amin hawa nafsu. Biasanya orang-orang yang pakai amin hawa nafsu, orang yang nggak paham kalimat doa. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Gremeng. Karena nggak memahami apa yang dimaksud tujuan dalam doa. Biasanya orangnya nggak rajin sholat jamaah. Biasanya orangnya nggak rajin majelis taklim. Nggak rajin sholat jamaah. Bahkan mungkin sholat pun nggak rajin majelis taklim. Bahkan ilmu agama pun nggak seneng. Tapi kalau diundang doa, paling cepet datangnya. Itu biasanya senang kayak gitu. Amin, 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 amin. Padahal tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala aminnya. Maka kita harus memilih yang dijamin Allah, yaitu kita mendoakan saudara muslim diaminkan malaikat. Malaikat nggak pernah kuliah, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ilmu translate. Malaikat nggak punya aplikasi translate. Tapi setiap doanya orang siapapun, baik orang Banjarharjo maupun orang Afrika maupun orang pojok dunia mana, malaikat paham bahasa manusia. Indonesia saja lebih dari 1000 bahasa.
apalagi seluruh dunia, berapa ratus ribu bahasa. Malaikat ngerti, walaupun malaikat nggak belajar aplikasi translate. Itulah hebatnya Allah menciptakan malaikat bisa otomatis paham bahasa makhluk berdoa. Maka kita harus yakin malaikat mengaminkan, sedangkan kita aminnya belum tentu. Amalkan hadis ini mumpung diaminkan malaikat. Yang ketiga, malaikat tidak punya maksud ingin balas jasa, tapi manusia kadang mengaminkan ada maksud balas jasa. Contoh, diundang pejabat, syukuran, pelantikan, atau diundang orang yang kaya, ada syukuran. Baca doa sama aminnya mantep, ternyata punya hati biar diangkat jadi komisaris, itulah manusia. Biar diangkat jadi staf, itulah manusia. Biar diangkat jadi karyawan, itulah manusia. Tapi malaikat tidak punya niat untuk balas jasa. Maka aminnya malaikat dijamin, aminnya kita belum tentu. Kemudian mumpung kesempatan diaminkan malaikat, kita harus rajin berbaik sangka dengan saudara muslim, lalu mendoakan saudara muslim tanpa diketahui atau secara rahasia kita berdoa, diaminkan malaikat. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum. Artinya malaikat tidak pernah dimasuki barang subhat, apalagi haram, nggak pernah. Tapi kalau manusia, barang subhat sering dimakan. Maka kalau membahas haram jelas, yang korupsi jelas haram, yang judi jelas haram, yang nipu jelas haram, yang nyolong jelas haram, harta kita dari maksiat jelas haram. Sekarang kesempatan ini akan saya jelaskan dengan bahasa halus, subhat. Kenapa subhat? Kelihatan halal di dalam Islam, di mata umat Islam, di mata manusia halal, tapi di sisi Allah secara ilmu makrifat, secara ilmu hakikat bisa jadi haram jadah. Apa contohnya? Contoh, saya sekarang ceramah atau khutbah atau mengatasnamakan dakwah. Hai para jemaah, jangan setuju dengan hukum Al-Quran, berani lancang menentang Allah. Hei para jemaah, jangan suka cerita syariat Islam, gak cocok, berani menghina sunnah syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei para jemaah, jangan ikuti pengajian-pengajian Quran hadis radikalisme. Berani memfitnah dakwah Quran hadis, disfitnah radikalisme. Begitu pulang ceramah, pulang dakwah, pulang khutbah, dapat bisaroh uang amplop. Isi amplopnya untuk belanja istri. Istri belanja dimakan keluarga bersama. Hasil dari menghina hukum Allah, Al-Quran, hasil dari menghina merendahkan syariat Islam ajaran Nabi, hasil dari memfitnah saudara muslim katanya radikal. Kelihatan halal di mata manusia, tukang ceramah, tukang khutbah, tapi haram di hadapan Allah. Kenapa? Rezeki dari Allah untuk menentang hukum Allah, rezeki dari Allah untuk menentang syariat yang diridhoi Allah, rezeki dari Allah untuk memfitnah saudara muslim yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan halal padahal haram jadah. Subhat, bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya, dasar makan barang haram mengatasnamakan agama. Jadi kalau kita membahas korupsi tak jelas, orang gak kuliah pun paham. Kalau membahas harta nipu jelas, orang gak mondok pun paham. Kalau membahas harta maksiat nyuri jelas, orang gak pendidikan pun paham. Tapi ini loh, harta dari memfitnah Quran,
harta dari memfitnah syariat Islam, harta dari memfitnah saudara muslim. Enggak kelihatan. Kelihatannya, oh dapat uang ya, oh dapat amplop ya, oh dapat bisaro ya, oh dapat uang transport ya, oh dapat rezeki ya, dianggapnya rezeki. Maka hati-hati orang yang selalu menentang hukum Al-Quran, hati-hati orang yang selalu menentang syariat Islam, hati-hati orang yang selalu mengatakan radikal-radikul terhadap Quran hadis. Resikonya haram rezekinya, karena dia dapat uang dari hasil memfitnah kepentingan Allah, kepentingan Rasul, kepentingan dakwah umat Islam. Malaikat tidak pernah makan barang haram, bahkan subhat pun enggak. Maka diaminkan malaikat dijamin, sedangkan aminnya manusia belum tentu. Maka kita semangat mendoakan saudara muslim. Yang keempat, istimewanya setelah diaminkan oleh malaikat, malaikat berkata lagi, walaka bimisli, dan bagimu wahai para pelaku doa secara rahasia untuk kepentingan saudara muslim, bimisli, engkau akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dikembalikan untuk kita juga, kita yang rajin berdoa untuk saudara muslim, kita mendapatkan juga. Maka kita semakin banyak mendoakan saudara muslim, berarti semakin banyak keberkahan, semakin banyak keistimewaan, semakin banyak keutamaan, semakin banyak keindahan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah pelaku-pelaku doa rahasia. Kenapa indahnya doa rahasia ini sangat istimewa? Pertama, nggak usah modal. Kalau sholat mungkin modal beli pakaian, ya. Sholat itu mungkin modal, jalan kaki harus sehat. Tanpa biaya, orang lagi berbaring pun bisa berdoa, orang lagi duduk pun bisa berdoa, bahkan orang sakit bisa berdoa, ringan banget. Tanpa tenaga, tanpa harus kuliah, tanpa harus mondok, tanpa harus sekolah, tanpa harus tenaga kuat, tanpa harus sehat. Ternyata doa semacam ini siapapun di antara kita bisa mengamalkan. Maka amalkanlah. Contoh, bagaimana kita supaya rajin mendoakan saudara muslim secara rahasia? Contoh, kita melihat, ya Allah, dia orang takfiri, selalu mengkafirkan saudara muslim, ya Allah. Padahal ayatnya jelas, padahal hadisnya jelas. Dia sedang berargumentasi sesuatu yang tertera dalam ayat, tertera dalam hadis Nabi. Ya Allah, kalau toh dia benar, Engkau yang menjamin kebenarannya. Kalau dia salah, Engkau yang menguji dia menyalahgunakan dalil untuk mengkafirkan saudara muslim. Ya Allah, doakan. Atau sebaliknya, kita yang hafal, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Kita harus latihan berdoa, berbaik sangka dengan saudara muslim. Ya Allah, ayat ini lagi mengancam kafir kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum-Mu, ya Allah. Semoga aku introspeksi, aku mawas diri, aku nilai diri, aku jangan sampai berbuat kafir, ya Allah. Kalau aku melihat saudara muslim yang lain seolah-olah kafir karena tidak mau berhukum dengan hukum-Mu, ya Allah, ini hanya ujian. Karena Engkau menguji apakah aku benci kepada saudara muslim yang lain, apakah aku justru hatinya tertarik, terketuk, hidup hatiku mendoakan semoga orang yang kelihatannya kafir menentang hukum-Mu semata-mata adalah takdir ujian dari-Mu. Semoga Engkau memberikan kesadaran, kapanpun waktunya Engkau yang maha memberikan kesadaran kepada mereka.
Jadi akhirnya kedua belah sisi, kedua belah pihak nggak ada permusuhan. Begitupun contoh yang kedua, kelompok-kelompok manhaji. Kalau tadi kan kelompok takfiri, maka kita berbaik sangka dengan mereka, mendoakan, dan mereka pun kalau paham hadis ini harus juga berbaik sangka kepada kita yang seolah-olah kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah, karena kita setiap harinya pakai adat budaya tradisi dan nasionalisme maupun sejenisnya. Kelompok manhaji, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek urusan adalah yang diperbaharui. Kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalatun, setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, setiap yang sesat ke neraka. Hadis ini familiar untuk pembukaan, untuk khutbah, untuk berbagai macam pengajian. Lalu kita beri contoh, Abu Bakar memperbaharui urusan. Di zaman Nabi tidak ada sahabat yang tidak bayar zakat, beda takdir. Kalau ada sahabat kelihatan pelit, disampaikan ayat, ini loh hartamu akan masuk menyeretmu ke neraka, maka sahabat bayar zakat. Kalau ada sahabat kelihatannya bakhil, ini loh hartamu akan dikalungkan di lehermu di neraka, sahabat infak, sodako. Takdirnya nggak ada yang membangkang. Giliran baginda Nabi meninggal, wafat, Abu Bakar jadi khalifah, mulai penyakit, sahabat yang lain tidak bayar zakat. Maka Abu Bakar memperbarui urusan. Di zaman Nabi tidak ada terjadi seperti itu, di zaman Abu Bakar terjadi. Apa kata Abu Bakar? Akan kuperangi orang yang tidak bayar zakat. Umar protes. Dulu sudah pernah saya sampaikan hadis tentang dari riwayat Imam Bukhari maupun Muslim tentang protesnya antara Umar dengan Abu Bakar. Abu Bakar punya 4 argumen, Umar hanya 1. Abu Bakar pertama, ini zakat itu rukun Islam. Kalau zakat dibiarkan bisa hilang, rukun Islam tinggal 4. Sedangkan Umar mengatakan, man qala la ilaha illallah asama minni, barang siapa mengatakan la ilaha illallah dijamin. Ini sudah dijamin ya Abu Bakar, mereka sudah la ilaha illallah, mereka sudah syahadat, dijamin. Kata Umar, kata Abu Bakar, hadis itu bukan untuk ini. Hadis itu untuk kepentingan orang yang mu'alaf ataupun orang yang masuk Islam. Tapi saya akan menegakkan zakat. Kelebihan kedua zakat untuk apa? Untuk kemaslahatan fakir miskin. Kalau zakat nggak ditegakkan, banyak fakir miskin terlunta-lunta, banyak fakir miskin kelaparan, banyak fakir miskin tidak tertolong. Sedangkan Umar hanya 1 pendapat, hanya modal la ilaha illallah dijamin. Abu Bakar yang ketiga punya alasan. Kalau zakat tidak ditegakkan, ekonomi Islam waktu itu belum ada sistem ekonomi retail maupun franchise maupun semacam ilmu perbankan maupun semacam ekonomi syariah, belum dikenal, masih lugu, masih lagaran. Artinya apa? Kalau dibiarkan, baitul mal semakin tipis, anggaran negara semakin kurang, nanti operasional kepemerintahan, operasional perang, operasional lain-lain kurang. Sedangkan Umar hanya 1 alasan. Alasannya yang keempat Abu Bakar, justru dengan zakat diperangi, nanti banyak orang terselamatkan akidahnya, tidak sembarangan meremehkan harta benda. Abu Bakar diterima pendapatnya, Umar sadar, Umar insaf, Umar tobat. Akhirnya Umar menyerah. Saya setuju dengan pendapatmu. Allah telah membuka hatimu wahai Abu Bakar. Abu Bakar memperbarui urusan. Apakah Abu Bakar sejelek-jelek
urusan adalah yang diperbarui, terus Abu Bakar masuk neraka? Tidak, Abu Bakar di surga. Boleh memperbarui urusan kalau urusan tersebut demi kemaslahatan umat manusia. Begitupun Umar bin Khattab jadi khalifah, Abu Bakar sudah meninggal. Umar memperbarui urusan. Zaman Nabi tidak ada kalender Hijriah, zaman Abu Bakar belum ada kalender Hijriah. Kalau Umar kirim surat ke Romawi, kalau Umar kirim surat ke Persia, kalau Umar kirim surat ke gubernur, baik Mesir, Yaman, Irak, Palestina dan lain-lain, ada tanggal, ada bulan, tidak ada tahun. Nanti umat Islam tidak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun usia perjuangannya. Dikumpulkan para sahabat memperbarui urusan. Umar mengajak para sahabat untuk membuat kalender Hijriyah. Apakah Umar bid'ah masuk neraka? Umar ahli surga walaupun memperbarui urusan. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman Abu Bakar nggak ada. Ternyata dalil tidak boleh saklek, tidak boleh kaku, tidak boleh taklid, harus digabungkan dengan posisi yang lain. Kalau hanya satu arah, seolah-olah kan semua yang diperbarui bid'ah, semua bid'ah sesat. Umar nggak sesat. Begitupun Utsman. Utsman menyaksikan sahabat pulang jihad, ada yang mati. Bahkan tidak ada jihad pun ada yang mati. Mati oleh usia, mati oleh takdir. Utsman mikir, bagaimana kita ngerti kitab suci Al-Quran kalau tidak dikumpulkan? Para sahabat, ayo, ayat-ayat yang tertulis dalam tulang, tertulis dalam pelepah kurma, tertulis dalam dedaunan, tertulis dalam batu-batuan, kumpulkan. Karena kalau tidak dimanage oleh Utsman, ayat yang di dedaunan bisa remuk hilang, ayat yang di pelepah korma bisa remuk hilang, ayat yang di tulang-tulang dalam berapa tahun bisa remuk hilang. Yang paling awet ayat yang di bebatuan. Nanti ayat Quran kurang banyak. Akhirnya Utsman memperbarui urusan, dikumpulkan para sahabat hafidz Quran, di cross check untuk disatukan. Walaupun zaman Utsman belum ada penjilidan, belum ada pengkitaban, tapi dikumpulkan supaya nanti di zamannya beliau proses oleh masyarakatnya semakin, bahasa sekarangnya itu semakin dibukukan. Belum ada percetakan dulu. Percetakan Quran itu kan tahunnya sudah di zaman tabi'in lewat, ya. Di zaman Utsman belum ada. Utsman memperbarui urusan. Apakah Utsman dolala sesat masuk ke neraka? Tidak. Utsman ahli surga. Begitupun Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau jadi khalifah. Kata kelompok provokator, "Hei Ali, Anda khalifah, ulil amri yang sah. Muawiyah dengan 10.000 pasukan tidak mau taat, berarti buhut, berarti pemberontak, berarti mau kudeta. Perangi." Kata Ali, "Enggak, saya enggak mau sembarangan memerangi." Provokatornya ngomong lagi, kelompok Khawarij, "Hai Ali, Muawiyah melanggar ayat bai'ah, melanggar hadis bai'ah. Karena engkau khalifah harus dibai'ah. Muawiyah dengan 10.000 pasukan tidak mau berbai'ah dengan Ali. Perangi." Kata Ali, "Enggak, saya mau pakai dalil yang lain." Si provokatornya semangatnya tinggi, enggak kapok-kapok. Ali, udah Muawiyah itu melanggar. Barang siapa ada pemimpin kedua muncul, penggal, selesai. Kata Ali, "Tidak, aku tidak mau memakai dalil itu." Ali menggunakan dalil musyawarah. Ali mengajak, "Hai kelompok Muawiyah, mana anggota delegasimu untuk musyawarah? Kami pun mempersiapkan delegasi kami untuk musyawarah."
Provokatornya kelompok Khawarij menggunakan dalil ulil amri sah, berarti Muawiyah pemberontak. Dalil bai'ah sah, berarti Muawiyah pembangkang, nggak mau bai'ah. Dalil tentang pemimpin sah, Muawiyah harus dipenggal karena pemimpin kedua muncul. Imam Ali memperbarui urusan dengan apa? Musyawarah. Apakah Imam Ali finar ke neraka? Tidak, Imam Ali ahli surga. Jadi hadis tadi, setiap sejelek-jelek urusan adalah yang diperbarui, tidak sembarangan. Setiap yang baru bid'ah tidak sembarangan. Setiap yang bid'ah sesat tidak sembarangan. Setiap yang sesat masuk neraka. Jangan sembarangan menggunakan dalil ini ke tempat yang tidak sesuai tempatnya. Banyak sahabat memperbarui urusan, apalagi zaman sekarang. Contoh, Rasulullah dengan sahabat tidak pernah membagi-bagi tauhid usul salasah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nabi nggak pernah ngomong seperti itu. Zaman sekarang ulama-ulama salafi membagi-bagi tauhid jadi 3, bid'ah, sesat, neraka. Mau begitu? Mau baru urusan sama. Begitupun saudara muslim yang lain, sifat wajib bagi Allah 20. Berani membatasi sifat Allah 20. Padahal sahabat tidak ada yang berani nulis sifat wajib bagi Allah itu 20, nggak ada sahabat. Terus apakah kita mau mengatakan ulama tersebut berarti sesat ke neraka? Ya jangan seperti itu. Walaupun sama-sama baru. Inilah pentingnya membaca dalil, melihat dalil yang lain. Jangan dari hanya satu arah. Artinya apa? Artinya hadis memperbarui urusan itu bid'ah. Yang bid'ah itu sesat ke neraka. Urusan ibadah mahdoh. Sholat 5 waktu yang wajib, sholat sunnah sudah jelas, yang rawatib dan sholat sunnah lainnya jelas. Kok kita upama merubah sunnah? Saya mau sholat asar, sesudah asar 2 rakaat. Sengaja merubah, bid'ah, sesat ke neraka. Saya sholat subuh kesiangan, tapi sengaja setiap habis sholat subuh 2 rakaat. Dosa merubah syariat, karena sunnahnya sebelum asar itu ada, sunnahnya sebelum subuh itu ada. Tapi kalau sesudah asar tidak ada, sesudah subuh tidak ada, kalau tidak sekali-kali atau kalau tidak ada halangan. Kalau sengaja merubah, bid'ah, sesat ke neraka. Tapi kalau memang asli kesiangan subuh lalu dia kok melaksanakan sunnah, nah itu dibolehkan oleh kelompok ulama yang lain dalam hadis yang lain, tapi tidak disengaja. Itu beda kasus, beda pembahasan. Atau contoh lain, puasa wajib jelas 1 bulan Ramadan, puasa sunnah jelas, ingin puasa mutih, padahal mampu beli sayur, mampu beli rendang, mampu beli ikan, mampu beli sop, mampu beli gulai, mampu beli sate, mampu beli makanan lain, tapi sengaja saya akan puasa mutih, bid'ah, sesat ke neraka, karena tidak ada ajaran puasa mutih. Begitupun puasa pati geni, puasa untuk mensihir, untuk mempelet, untuk mengguna-guna agar orang yang tadinya benci cinta kepadaku tergila-gila. Gak boleh, sesat ke neraka, karena puasa itu ibadah mahdoh. Begitupun puasa wisol, puasa yang nyambung terus, gak boleh. Puasa itu kalau pengen rajin puasa Nabi Daud, sekarang puasa, besok buka, besoknya lagi puasa lagi, besoknya lagi buka lagi, itu baru boleh. Kalau yang dilurus semua hanya 1 bulan Ramadan yang boleh. Selain Ramadan jangan nyambung hari kalau puasa. Kecuali 3 hari itu kan puasa setiap bulan ada sunnahnya. Artinya apa? Artinya ibadah mahdoh yang dirubah, bid'ah, sesat, neraka. Tapi ibadah sosial
ilmu kemanusiaan, ilmu peradaban boleh berubah. Dalil sahih Nabi ibadah haji naik onta, nggak laku nggak apa-apa hadisnya, walaupun sahih Bukhari Muslim dan lain-lain. Sekarang naik bis AC, nggak apa-apa, hadisnya sahih naik onta. Terus naik bis AC bid'ah sesat neraka? Enggak, boleh, karena ini urusan manusia, urusan perkembangan zaman, urusan peradaban. Begitupun ayat perang, ayatnya pakai kuda di surat Al-Anfal ayat 60. Hari ini perang nggak pakai kuda nggak apa-apa, pakai jet tempur, pakai tank tempur, pakai rudal, tinggal pencet rudalnya nyampe. Kalau pakai kuda kapan nyampenya? Boleh, padahal ayatnya Allah. Kenapa boleh? Ya karena perkembangan zaman, Allah nggak mengharamkan. Jadi yang tidak boleh berubah itu urusan ibadah mahdoh, seperti sholat, seperti puasa, atau seperti doa. Rasulullah dengan sahabat tidak pernah mencontohkan doa, umpama menyebut nama wali, menyebut nama orang yang dianggap karomah sebagai syafaat, sebagai wasilah. Nggak pernah. Semua sahabat nggak pernah. Adapun hadis tentang wasilah, tentang syafaat sahabat Hamzah, hadisnya jelas. Waktu masih hidup datang, seperti saya datang ke Pak Haji Toha. Pak Haji Toha, saya ada keperluan, minta doa panjenengan, orang yang saya anggap ini sepuh tetua tentang agama di masyarakat kami minta tolong didoakan juga, saya ada keperluan. Boleh. Tapi begitu Pak Haji Toha kapan-kapan sudah meninggal, sayanya nggak boleh. Pak Haji Toha, saya ingin disambungkan sebagai wasilah, sebagai syafaat karena jenengan tokoh masyarakat di sini. Nggak boleh, haram. Jelas hadisnya. Hamzah waktu masih hidup, sahabat datang ke Hamzah minta wasilah, minta syafaat, didoakan. Setelah sahabat Hamzah meninggal, satupun sahabat lain tidak pernah ada, ya Hamzah arwahmu untuk syafaat, untuk wasilah. Nggak ada. Ini ibadah mahdoh, jangan dirubah-rubah, jangan menambah-nambah. Penting, resikonya sesat ke neraka. Doa itu di zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan doa itu langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ajak supaya masuk akal. Makhluk yang paling mulia malaikat. Setuju? Setuju pasti. Tapi kalau kita berdoa kok sengaja, ya malaikat Jibril, ya malaikat disebut nama-nama, dengan wasilahmu, dengan syafaatmu, aku minta doa dikabul oleh Allah. Nggak boleh kalau sengaja seperti itu. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, semoga kesusahan hidup ini jangan menjadi aku putus asa. Ya Allah, semoga kebahagiaan dunia ini jangan menjadikan aku lupa. Ya Allah, saudara muslimku banyak yang tersesat, semoga engkau yang memberi petunjuk. Lalu malaikat Jibril turun, lalu malaikat tadi yang lain turun, itu boleh. Urusan takdir Allah menurunkan malaikat mengangkat doa kita. Tapi kalau kita sengaja minta wasilah, nggak boleh. Kenapa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak mengajarkan seperti itu. Dulu Nabi Muhammad minta bantuan ke Jibril, bukan minta bantuan wasilah doa, bukan. Harus paham dalilnya. Jadi kalau kita jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama kok pura-pura nggak paham dalil, bahaya, sesat ke neraka. Kelihatannya benar. Makanya harus tahu asbabnya, harus tahu ilatnya. Kalau Al-Quran harus tahu asbabul nuzulnya. Kalau hadis harus tahu asbabul wurudnya. Maka kita akhirnya tidak mudah menyalahgunakan dalil.
Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seumpama kita mendengarkan orang yang manhaj selalu menyesatkan orang lain, ya Allah, semoga dia tujuannya tidak serampangan, serba nuding kelompok lain sesat ke neraka, semata-mata dia tujuannya menasehati, ya Allah, cuman caranya memang gayanya seperti itu, ya Allah. Engkau yang maha memperbaiki agar dia lebih akhlaknya mulia lagi. Jangan gampang menuduh saudara muslim yang lain bid'ah, sesat, neraka pakai hadis tadi, seolah-olah saudara muslim serba memperbarui. Ada peringatan Isra Mi'raj langsung sesat, neraka. Padahal itu kan bukan ibadah mahdoh, itu kan hanya adat budaya tradisi untuk memahamkan ke masyarakat yang masyarakatnya memang belum paham cara-cara mengenal Islam. Maka lewat peringatan, kita kan masyarakat yang aslinya dari dulu itu masih banyak buta kepada Islam. Maka dengan cara memperingati Maulid Nabi, dikenalkan kisah sejarah Nabi. Maulid Nabi kan bukan ibadah mahdoh, itu hanya pengajian, hanya acara mengumpulkan masyarakat yang belum mengenal kemuliaan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat Islam memperingati Maulid Nabi. Ya nggak apa-apa memperingati kok. Masa memperingati kok pakai hadis bid'ah, sesat, neraka. Padahal banyak sahabat juga selalu memperbaiki urusan. Nah, hari ini saudara muslim kita kan sedang ingin umpamanya ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ya lumrah. Yang penting isinya itu untuk mengajak ikut Nabi, isinya untuk mengajak tobat kepada Allah, isinya untuk mengajak ayo kita memperbaiki amal soleh, ayo kita saling tolong menolong, begitu. Yang penting isi. Begitupun bagi kelompok mereka, kalau mereka paham hadis ini, ya Allah, aku merasa paling ahlu sunnah, ya Allah, karena amalku sesuai dalil. Begitu aku melihat saudara muslim yang lain kayaknya nggak cocok dengan dalil, bid'ah, sesat, neraka, ya Allah, semata-mata ujian darimu. Apakah aku membenci saudara muslim? Apakah aku setelah menasehati dengan dalil, awas hati-hati bid'ah, awas hati-hati sesat, neraka, maka aku mendoakan semoga mereka selalu mempelajari ilmu agamamu agar semakin insaf menuju tobat kepadamu, ya Allah. Nggak ada permusuhan, nggak ada jengkel, nggak ada marah, nggak ada dendam. Oke? Mudah. Begitupun bagi kelompok ngaji politik khilafah. Ngaji politik khilafah bagi kita, ya Allah, tujuannya benar, ingin Islam tegak, tujuannya benar, ada nubuah kehilafahan akhir zaman, ya Allah. Mereka tujuannya benar, adapun menyalahkan kita yang masih di filsafat Indonesia, masih di demokrasi Indonesia, mereka menyalahkan kita, ya Allah. Semoga mereka bisa memahami Indonesia itu negara yang dulunya di asal usulnya dalam kemerdekaan melalui ajaran filsafat demokrasi. Maka semoga mereka memahami saudara muslim yang lain. Kita doakan jangan hanya memusuhi. Sebaliknya, kalau kelompok yang ngaji politik khilafah itu paham hadis ini, dia akan mengatakan, ya Allah, aku mencintai kekhilafahan, aku mencintai Islam, ya Allah, tapi aku cinta saudaraku yang masih berjuang lewat birokrasi, yang masih berjuang lewat demokrasi, yang masih berjuang lewat negara masing-masing dengan caranya masing-masing. Ya Allah, semata-mata aku sedang diuji siapakah ilmu di antara kami yang tujuannya membela agamamu, ya Allah. Doakan, nggak ada permusuhan. Maka istimewa indahnya pelaku, satu, si pelaku doa rahasia kepada saudara muslim, dia tandanya tauhidnya murni, tauhidnya benar, tauhidnya tegak lurus, hebat. Kenapa? Karena hanya berdoa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pamer, hebat.
kedua belah pihak saling mengamalkan. Apa bagi pelakunya lagi, istimewanya lagi si pelakunya? Berarti dia ikhlas, tidak ria, hebat kualitas ilmunya, selalu mengamalkan nilai-nilai ikhlas. Kenapa? Karena pada waktu berdoa, istri mendoakan orang lain, suami nggak tahu. Suami mendoakan orang lain, istri nggak tahu. Hebat, nggak diketahui orang lain. Nggak pamer, nggak ria, ikhlas. Istimewa bagi pelakunya lagi yang lain, berarti punya adab yang tinggi, punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kenapa? Beda pendapat, beda tafsir, beda kelompok. Hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah, tidak menyimpan permusuhan, tidak menyimpan kebencian, justru mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Dan bagi pelakunya berarti manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat terpuji lainnya, karena kita tidak pernah mengembangkan nilai-nilai kebencian maupun nilai-nilai sesuatu yang menyebabkan pertikaian. Doa semacam ini tidak pernah menggunakan modal yang mahal. Tapi kalau kita hanya beda pendapat dengan dalil, kalau kita hanya pinter tafsir, kalau kita hanya pinter untuk menjatuhkan pendapat orang lain, pasti ketemu sering melengos, ketemu sering gak seneng, ketemu sering gak enak. Tapi kalau hati selalu mendoakan saudara muslim, ketemu assalamualaikum, ketemu semoga kamu berkah, ketemu mau kemana, ketemu enak, hati lapang, tidak menyimpan penyakit hati. Kapanpun mati surga menunggu, karena hatinya tidak menyimpan kesombongan kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak mengamalkan hadis ini, hanya pandai berdebat, hanya pandai dalil, resikonya masuk neraka. Kenapa? Hatinya menyimpan ujub. Kenapa? Hatinya menyimpan sombong. Kenapa? Hatinya menyimpan kebencian kepada saudara muslim. Pilih mana? Pilih mengamalkan apa pilih tidak mengamalkan? Pilih mengamalkan, ringan, mensucikan jiwa, membersihkan hati. Maka kesimpulan yang terakhir, kita mengambil contoh dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayat ini jelas sekali. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah di antara mereka orang-orang Mekah, orang-orang di lingkungan Masjidil Haram, bahwasanya seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, menyampaikan, mengajarkan ilmu-ilmu kitab-Mu ya Allah, dan mengajarkan hikmah serta mensucikan, membersihkan mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kenapa? Rabbana, Nabi Ibrahim berdoa, padahal doa Nabi Ibrahim jauh dari perbatasan Mesir, Palestina, Babilonia, datang ke Mekah, ke Ka'bah. Di lingkungan Mekah Ka'bah belum ada orang Islam. Nabi Ibrahim sudah mendoakan, wab'ats fihim, utuslah di antara mereka.
Rasulam minhum, seorang rasul di antara mereka, utusannya. Yang tujuannya apa? Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Belum ada orang Islam di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim, wa yu'allimuhumul kitab, yang nanti ternyata Nabi Muhammad mengajarkan ilmu Alkitab. Lagi-lagi lahir Nabi Bani Israel, kitab Tabut, kitab Zabur, bukan bahasa Arab, tidak di Mekah. Lahir lagi Nabi zaman Musa, Harun, Su'aib, Khidir, Nabi Bani Israel, bukan Arab. Dan kitab Taurat bukan bahasa Arab. Lagi-lagi lahir Bani Israel, Ilyasa, Zulkifli, Yahya, Zakaria, bukan orang Arab, tidak berbahasa Arab. Lahir lagi Nabi Isa Al-Masih, yang disebut oleh saudara kita Nasrani katanya Yesus Kristus. Injil bukan bahasa Arab, bukan orang Arab. Nabi Ibrahim berdoa di tanah Mekah, belum ada orang Islam, dan doanya dipending oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun baru dikabul. Enggak apa-apa memperbanyak amal jariah, memperbanyak amal soleh dalam waktu sekian ribu tahun, mendapat pahala jariah ngalir ke Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad lahirnya setelah Nabi Isa wafat 570 tahunan, ditarik sampai ke Nabi Ibrahim hampir 3000 tahun kurang lebih, tidak langsung dikabul. Banyak nabi, banyak kitab suci bukan dari Arab, bukan orang Arab. Akhirnya Nabi Muhammad untuk akhir zaman, takdir Allah. Lalu kita mau menuduh doanya Nabi Ibrahim gak dikabul, ya jangan begitu. Tetap dikabul. Untuk jaminan surga, memperbanyak amal jariah, amal soleh, pahala ngalir. Padahal Nabi Ibrahim kekasih Allah, bapaknya para nabi, bapak tauhid, bapak yang satu orang disebut umat. Tapi ternyata menurut ayat ini berdoa dikabulnya nyampe kurang lebih 3000 tahun. Baru ada Nabi Muhammad di Makkah, Al-Quran berbahasa Arab. Gak apa-apa, belum ada saudara muslim sudah berdoa. Lah kita tetangga saudara muslim, lain yayasan saudara muslim, lain ormas saudara muslim, lain partai saudara muslim, lain negara, Muslim Uighur, Muslim Rohingya, Muslim Patani, Muslim Moro, Muslim Gaza Palestina, saudara muslim seluruh dunia. Maka kita harus rajin mendoakan sesama saudara muslim, walaupun secara rahasia tidak diketahui orang lain, dijamin oleh Allah, diaminkan oleh malaikat, dan kita hatinya bersih karena selalu berbaik sangka dengan saudara muslim. Mudah-mudahan dengan waktu yang kurang lebih 1 jam ini, kita mulai hari ini lebih semangat mengamalkan doa untuk sesama saudara muslim, agar kita hidupnya semakin diberkahi karena hati kita tidak menyimpan kedengkian dengan sesama saudara muslim walaupun beda kelompok. Mari doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.